Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa Sadewa dengan NRP 5026096 dari kelompok P5 Pakar. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang wiki kami, yaitu Build, Acquire, and Implementation. Implement, khususnya BI02, yaitu Manage Requirements and Definition. Jadi BI02 ini berfungsi untuk mengidentifikasi solusi dan menganalisa kebutuhan sebelum akuisisi atau pembentukan untuk memastikan bahwa mereka sejalan dengan kebutuhan strategis perusahaan, meliputi proses bisnis, aplikasi, informasi atau data, infrastruktur, dan pelayanan. Berkoordinasi dengan melibatkan stakeholder tentang ulasan mengenai pilihan yang dapat dilakukan seperti biaya dan keuntungan relatif, analisis risiko, dan persetujuan solusi kebutuhan dan tujuan. Tujuan dari BI012 sendiri adalah menciptakan solusi optimal yang visible dan memenuhi kebutuhan perusahaan sekaligus meminimalisir risiko. Lalu berikutnya ada IT related goals. Yang pertama, penyelarasan TI dan strategi bisnis, penyampaian layanan TI sesuai dengan kebutuhan bisnis, dan pemberdayaan dan dukungan proses bisnis dengan mengintegrasikan aplikasi dan teknologi ke dalam proses bisnis. Berikutnya ada proses goals, yaitu persyaratan fungsional dan teknis bisnis, mencerminkan kebutuhan perusahaan dan harapan. Solusi yang diusulkan memenuhi fungsional bisnis, teknis, dan persyaratan kepatuhan. Risiko yang terkait dengan persyaratan telah ditangani di solusi yang diusulkan. Persyaratan dan solusi yang diusulkan memenuhi tujuan kasus bisnis, atau nilai yang diharapkan dan kemungkinan biaya. Lalu ini ada RACI chart-nya. Jadi yang pertama ada BI0201, Define and Maintain Business Functional and Technical Requirements. Berdasarkan kasus bisnis, identifikasi, prioritaskan, spesifikkan, dan setujui informasi bisnis, kebutuhan fungsional dan teknikal, serta kontrol, meliputi jangkauan atau pemahaman dari seluruh pihak agar mencapai hasil yang diharapkan dari solusi bisnis berbasis TI yang telah dibentuk. Input yang dibutuhkan adalah prosedur integritas data, panduan keamanan dan kontrol data, panduan klasifikasi data, prinsip arsitektur, model arsitektur informasi, deskripsi domain dasar dan definisi arsitektur, panduan pengelolaan solusi, RFIs dan RFPs supplier, kriteria penerimaan. Outputnya ada wadah definisi kebutuhan, kriteria penerimaan yang telah dikonfirmasi oleh stakeholder, serta catatan dari permintaan perubahan kebutuhan. Aktivitas yang pertama adalah mendefinisikan dan mengimplementasikan definisi serta prosedur perawatan dan wadah kebutuhan yang tepat untuk ukuran, kapasitas, tujuan, dan risiko dari yang terlibat dan perusahaan mempertimbangkan untuk melakukannya. Yang kedua adalah kebutuhan ekspres bisnis dengan ketentuan mengenai bagaimana celah antara kapabilitas bisnis sekarang dan yang diharapkan perlu untuk disampaikan, dan bagaimana tiap peran akan berinteraksi, serta pemanfaatan solusi. Berikutnya ada selama proyek, analisis dan konfirmasi bahwa semua kebutuhan stakeholder termasuk kriteria penerimaan terkait dipertimbangkan, ditangkap, diprioritaskan, dan dicatat dengan cara yang dapat dipahami stakeholder, sponsor bisnis, dan personal pengimplementasian teknikal, serta menyadari bahwa kebutuhan dapat berubah dan akan menjadi lebih detail selama mereka diimplementasikan. Yang keempat, mengspesifikasikan dan memprioritaskan informasi, kebutuhan fungsional dan teknikal berdasarkan kebutuhan stakeholder yang terkonfirmasi, termasuk kebutuhan informasi kontrol dalam proses bisnis, proses otomasi, dan lingkup TI untuk menyampaikan risiko informasi dan untuk mematuhi hukum, peraturan, dan kontrak komersial. Yang kelima, ada memvalidasi semua kebutuhan melalui pendekatan seperti peer review, model validation, atau operational prototyping. Yang keenam, mengkonfirmasi penerimaan aspek utama dari kebutuhan, termasuk aturan perusahaan, kontrol informasi, keberlangsungan bisnis, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, auditabilitas, operabilitas, dan usabilitas, keamanan, dan dokumentasi pendukung. Yang ketujuh adalah lacak dan kontrol jangkauan, kebutuhan, dan perubahan dalam siklus hidup solusi selama proyek sebagai pemahaman dari evolusi solusi. Yang kedelapan, mempertimbangkan kebutuhan yang sesuai dengan aturan dan standar perusahaan, arsitektur perusahaan, strategi dan rencana taktik TI, bisnis dan proses TI in-house maupun outsource, kebutuhan keamanan, kebutuhan peraturan, kompetensi orang-orang yang ada di dalamnya, struktur organisasional, kasus bisnis, dan penerapan teknologi. Berikutnya BI0202, perform a feasibility study and formulate alternative solutions, yaitu melakukan studi kelayakan dari solusi alternatif yang berpotensial, menilai kelayakannya, dan memilih pilihan yang disukai. Jika sesuai, maka diterapkanlah opsi yang dipilih sebagai acuan untuk menentukan kemungkinan perbaikan. Untuk kebutuhan sendiri ada panduan pengelolaan solusi, katalog supplier, hasil keputusan dari evaluasi supplier, evaluasi RFIs dan RFP, dan yang terakhir ada RFIs dan RFP supplier. Outputnya, laporan studi kelayakan dan akuisisi level atas atau rencana pengelolaan. Aktivitasnya ada 4, yaitu mendefinisikan dan melaksanakan studi kelayakan, acuan atau solusi dasar bekerja yang jelas, dan
Menjelaskan dengan singkat solusi alternatif yang akan memenuhi kebutuhan bisnis dan fungsional, termasuk evaluasi kelayakan teknologi dan ekonomi mereka. Yang kedua, mengidentifikasi aksi yang diperlukan untuk mengakuisisi solusi atau pengelolaan berdasarkan arsitektur perusahaan, dan mengambil cakupan akun dan atau waktu dan atau batasan anggaran. Yang ketiga, mengulas solusi alternatif dengan semua stakeholder dan memilih yang paling tepat berdasarkan kriteria kelayakan termasuk risiko dan biaya. Yang keempat, menerjemahkan kursus aksi yang disukai ke akuisisi level tinggi atau rencana pengembangan, lalu mengidentifikasi sumber daya yang akan digunakan dan tahapan yang memerlukan keputusan go or no go. Berikutnya ada BAI 0203, yaitu Manage Requirements Risks. Mengidentifikasi, mendokumentasi, dan memprioritaskan serta memitigasi risiko teknikal dan risiko sesuai dengan pemrosesan informasi yang berkaitan dengan kebutuhan perusahaan dan solusi tujuan. Tidak ada input, lalu outputnya ada daftar risiko kebutuhan dan aksi mitigasi risiko. Aktivitasnya antara lain melibatkan stakeholder dalam membuat daftar kualitas potensial, kebutuhan, dan risiko fungsional dan teknikal yang berhubungan dengan pemrosesan informasi seperti kurangnya keterlibatan user, harapannya tidak realistis, atau developer yang mendapatkan visualitas yang kurang penting. Yang kedua, menganalisa dan memprioritaskan risiko kebutuhan sesuai dengan kemungkinan dan akibatnya. Jika dapat diterapkan, maka tentukan anggaran dan jadwalnya juga. Lalu yang ketiga, mengidentifikasi cara mengontrol, menghindari, atau memitigasi risiko kebutuhan dengan daftar prioritas. Yang terakhir ada BI 0204, yaitu Obtain Approval and Requirements and Solutions. Mengkoordinasikan feedback dari stakeholder yang terkena dampak dan pada key stage yang telah ditentukan, dapatkan juga sponsor bisnis atau persetujuan pemilik produk dan persetujuan persyaratan fungsional dan teknis, studi kelayakan, analisis risiko, dan solusi yang direkomendasikan. Inputnya hanya satu, yaitu rencana manajemen kualitas. Outputnya adalah persetujuan sponsor mengenai solusi kebutuhan dan tujuan, dan ulasan kualitas yang telah disetujui. Aktivitasnya yang pertama, memastikan bahwa sponsor bisnis atau pemilik produk membuat keputusan akhir dengan mempertimbangkan pilihan solusi, pendekatan akuisisi, dan desain level tinggi berdasarkan kasus bisnis. Lalu mengkoordinasikan feedback dari stakeholder yang berpengaruh dan menerima persetujuan dari otoritas bisnis dan teknikal yang tepat seperti pemilik proses bisnis, arsitek perusahaan, manajer operasi, dan pihak keamanan dalam bentuk pendekatan tujuan. Yang kedua, dan yang terakhir, mendapatkan lulusan kualitas secara keseluruhan dan di bagian akhir tiap key stage proyek, iterasi, atau perilisan untuk menilai hasil sesuai dengan kriteria penerimaan orisinal, memiliki persetujuan sponsor bisnis dan stakeholder lain dalam tiap ulasan kualitas yang berhasil. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.